Laura atau X-23 termasuk ke dalam salah satu karakter yang dikabarkan akan muncul dalam film Deadpool 3. Benar atau tidaknya, tentu hanya bisa kita ketahui setelah menyaksikan filmnya secara langsung. Tapi sebagai persiapan, tidak ada salahnya jika kita kembali mengulangi asal-usul, sepak terjang, serta kepribadian dari Laura melalui video kali ini. Kisah Laura terfokus dengan satu ide besar, di mana jika DNA mutan sekelas Wolverine kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan mutan baru dengan tujuan dijadikan sebagai prajurit super. Kisah tersebut akan kami bahas secara detail tanpa ada satupun yang terlewatkan. Semoga video ini bisa berguna, terutama bagi kalian fans Marvel yang sedang ngabuburit menunggu waktu berbuka. Dan tanpa berlama-lama, berikut adalah video selengkapnya. Laura, atau yang dikenal sebagai X-23, adalah seorang mutan dengan usia yang masih sangat muda. Dia terlahir dari penelitian artificial dengan tujuan untuk digunakan sebagai mesin tempur. Sosok ini juga merupakan anak perempuan dari Logan dengan kekuatan yang serupa, termasuk regenerasi super dan cakar adamantium. Laura lahir pada tahun 2016. Dia diciptakan bersama dengan sejumlah mutan lain seperti April, Bobby, Charlotte, Delilah, Erica, Gideon, Jackson, Jamaica, Joy, Jonah, Julie, Mira, Rebecca, Richter, Steven, Tamara, dan Thomas. Kesemuanya terlahir berkat campur tangan dari seorang ilmuwan bernama Xander Rice sebagai bagian dari Project Transigen. Eksperimen ini disokong oleh Alkali Transigen, kelompok ilmiah misterius yang bertanggung jawab menyebabkan kepunahan mutan pada tahun 2029 dalam garis waktu yang sudah direvisi. Mereka kemudian menciptakan mutan baru dengan kedok penelitian penyembuhan kanker yang diderita anak-anak. Transigen sendiri adalah anak perusahaan dari Essex Corporation. Selama penelitiannya, Rice menggunakan sampel genetik dari mutan untuk membuat embrio baru yang dikandung oleh perempuan-perempuan tidak berdosa yang sudah ditangkap secara paksa. Khusus untuk Laura sendiri, ibunya adalah seorang perempuan asal Meksiko yang tidak diketahui namanya. Sementara ayah kandungnya adalah Logan alias Wolverine. Pada timeline yang sudah direvisi, tepatnya pada tahun 1983, Logan mengikuti eksperimen yang melibatkan penggunaan adamantium yang disuntikan ke dalam tulangnya. Mutan beringas itu dikisahkan berhasil melarikan diri setelah melakukan sejumlah pembantaian. Namun Alkali Corporation berhasil mendapatkan sampel DNA yang masih tersisa dari penelitian tersebut. DNA Logan kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan Laura, sehingga dengan demikian anak itu memiliki kekuatan super seperti healing factor, juga cakar yang bisa digunakan sebagai alat penyerangan. Meskipun mirip, ada beberapa hal yang membedakan Laura dengan ayahnya. Pertama, Logan mengikuti eksperimen menyakitkan di mana logam adamantium disuntikan untuk melapisi semua tulang di dalam tubuhnya. Sementara untuk Laura, pihak Transigen hanya melapisi adamantium pada cakarnya saja, tidak sampai ke semua tulang di dalam tubuhnya. Mungkin pihak terkait merasa Laura tidak akan bertahan jika diberikan suntikan adamantium secara penuh ke dalam tulang tubuhnya, karena dia mengikuti eksperimen ketika masih belia, berbeda dengan Logan yang sudah dalam usia dewasa. Selain itu, Logan bisa memunculkan 3 bilah cakar dari sela-sela jari kedua tangannya, sementara Laura hanya bisa mengeluarkan 2 bilah cakar, tetapi masih ada satu pasang lagi yang masing-masing bisa dikeluarkan dari sela-sela jari kakinya. Jika di total, jumlah cakar keduanya terbilang masih sama, tapi tersebar di lokasi yang berbeda. Mutan anak-anak hasil rekayasa genetika ini seharusnya menjadi tentara super yang akan dimanfaatkan untuk menjadi mesin perang. Sedari dini, mereka sudah dilatih untuk mengikuti pelatihan pertarungan, maka tidak heran jika Laura sudah ahli dalam seni bela diri karena memang mendapatkan pelatihan secara ekstensif. Sayangnya, mendidik mutan berkekuatan super yang pada dasarnya adalah anak-anak ternyata bukan menjadi hal yang mudah. Mereka terlihat liar, susah dikendalikan, dan ada sejumlah alasan lain yang membuat pihak terkait akhirnya memutuskan bahwa mutan-mutan ini termasuk ke dalam kategori produk gagal. Transigen kemudian bersikap tegas dengan memutuskan untuk menghentikan penelitian. Anak-anak tersebut kemudian diamankan dan berakhir dengan dibinasakan. Transigen sekarang mulai beralih dan terfokus untuk mengembangkan proyek baru yang bernama X-24.
karena makhluk itu lebih mudah untuk dikendalikan sesuka hati. Mendengar mutan anak-anak yang akan dibinasakan tentu membuat perawat merasa tidak berkenan. Mereka adalah orang terdekat yang merawat mutan tersebut bahkan sejak mereka lahir ke dunia. Oleh karena itu, hati mereka kemudian tergerak dan berniat untuk membantu dalam usaha pelarian. Dengan bantuan para perawat, anak-anak mutan tersebut berhasil melarikan diri untuk kemudian mencari Eden, sebuah tempat yang dirasa aman dan berlokasi di wilayah Dakota Utara. Karena suatu kondisi, Laura terpaksa dibawa pergi dan diadopsi sementara oleh perawatnya yang dikenal sebagai Gabriela Lopez. Gabriela berniat membawa Laura menuju Dakota Utara agar anak itu berkumpul dengan kawanan mutan yang lain yang sudah datang sebelumnya sebelum Laura terpisah. Untuk itu, Gabriela meminta bantuan dari Logan karena dia menganggap mutan senior itu adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Usaha Gabriela untuk menemui Logan tentunya penuh rintangan. Pada saat pertama Gabriela mendekatinya, Logan masih disibukkan dengan mengantarkan penumpang yang menyewa jasanya. Selain itu, Logan terlihat acuh dan tidak memperdulikan wanita asing yang mencoba mendekatinya, meskipun wanita itu terlihat sangat membutuhkan bantuannya. Seolah sedang dikejar seseorang, Gabriela terlihat melarikan diri dengan sangat tergesa-gesa, dan Logan melihat penampakan dari sosok gadis muda yang turut serta bersama dengannya. Rasa heran yang Logan alami kemudian sedikit terjawab dengan kemunculan pria asing yang terlihat masuk ke dalam mobilnya. Pria itu kemudian mengajak bekerja sama, di mana jika wanita bernama Gabriela kembali mendekati Logan, Logan bisa mengabarkannya kepada pria itu, karena Gabriela sudah mengambil sesuatu yang penting milik pria misterius tersebut. Kartu nama kemudian diberikan untuk memudahkan Logan dalam memberikan informasi apapun yang berhubungan dengan Gabriela. Sementara Gabriela sendiri terlihat tidak menyerah. Setelah mengantarkan segerombolan pengiring pengantin perempuan, Logan mendapatkan pesan dari penumpang melalui aplikasi smartphone-nya. Setibanya di lokasi, Logan kemudian melihat anak perempuan yang sempat dibawa bersama dengan Gabriela saat pertama kali wanita itu menemuinya. Gabriela kemudian mendekati Logan dan memintanya untuk mengantarkan mereka menuju ke arah utara, bahkan melintasi Kanada. Logan yang terkejut dengan panggilan wanita itu kemudian berusaha menolaknya. Namun Gabriela menjanjikan uang senilai 50.000 US dollar atau setara 777 juta rupiah sebagai imbalannya. Tentu saja Logan tidak langsung tertarik karena wanita itu berhubungan dengan pria misterius yang kemungkinan besar bisa melibatkannya ke dalam sebuah masalah besar. Gabriela sendiri saat itu sedang dalam kondisi terluka. Tangannya mengeluarkan banyak darah membuatnya menjadi sangat lemas. Setelah dibawa ke dalam motel, Gabriela membawakan uang senilai 20.000 US dollar sebagai uang muka, dan dia memaksa Logan agar segera mengantarkan mereka, karena jika tidak, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk melintas sampai ke Dakota Utara. Pada saat yang sama, Logan juga melihat sejumlah benda-benda mencurigakan yang tentunya berhubungan dengan wanita tersebut. Untuk semakin meyakinkan Logan, Gabriela kemudian mengaku bahwa dia sedang diincar oleh mantan pacarnya yang ingin membunuh anak perempuannya. Dan anak itu tidak lain adalah gadis muda yang sudah dilihat oleh Logan beberapa kali. Karena mendapatkan banyak desakan, Logan akhirnya mau membantu, tapi dia membutuhkan sedikit persiapan untuk mengantarkan penumpang dengan jarak yang tidak dekat. Logan akhirnya pulang dan mengabari Charles Xavier bahwa dia akan pergi untuk beberapa hari dengan uang bayaran yang bisa dipakai untuk tinggal di pinggir pantai, sebuah tempat nyaman dan lebih layak untuk dihuni. Sayangnya begitu Logan kembali, Gabriela sudah tewas, sementara anak perempuan yang akan diantarkannya tiba-tiba menghilang tanpa diketahui di mana keberadaannya. Dengan kematian Gabriela, Logan menganggap perjalanan jauh menjadi dibatalkan. Namun saat dia kembali, Caliban menemukan tas dan bola mainan anak-anak yang terlihat cukup mencurigakan. Tidak berselang lama, pria misterius yang kemudian dikenal sebagai Donald Pierce terlihat mendatangi lokasi tersebut. Dia meminta Logan untuk menyerahkan gadis kecil pemilik tas dan bola mainan yang saat ini sedang Logan genggam. Tentunya, Logan tidak tahu di mana keberadaan anak itu, dan ketika keduanya saling berbicara, sebuah pipa besi dilempar mengenai Pierce, membuatnya langsung pingsan seketika. Pelakunya tidak lain adalah Laura. Dia diam-diam menyelinap ke dalam mobil yang Logan kendarai, dan Charles terlihat menyambut anak kecil itu dengan sangat ramah. Sementara itu, Caliban diminta untuk membuang Pierce dan menenggelamkannya ke dalam sungai untuk menghilangkan jejak. Sayangnya pria itu malah sadar dan menjadikan Caliban sebagai tawanan. Hingga sebelum Logan dan Charles dapat merencanakan langkah selanjutnya, Pierce kembali dengan pasukan Rivers, juga polisi setempat, guna dijadikan sebagai bala bantuan. Donald Pierce kemudian dengan cepat memastikan keberadaan Laura. Dia mengirim anak buahnya untuk mencari dan menangkapnya. Pada saat itu, Laura sedang menyantap sereal, tapi juga mengawasi kondisi di luar.
Ketika ada pasukan yang datang untuk menangkapnya, Laura kemudian keluar dengan membawa kepala salah satu anggota River yang sudah dipenggalnya. Laura juga melawan sejumlah pasukan dengan cakar adamantium yang keluar dari sela-sela jarinya. Sebuah pemandangan yang membuat Logan sempat merasa heran. Perkelahian hebat akhirnya tidak terelakkan. Laura bersama dengan Logan melawan pasukan The Reavers dan berakhir dengan Laura yang bisa melarikan diri bersama dengan Logan dan juga Charles Xavier. Mereka memanfaatkan kereta yang sedang melintas untuk dijadikan sebagai dinding pemisah yang bisa membuat pengalihan sementara agar Pierce dan anak buahnya tidak bisa mengejar mereka. Sayangnya, Pierce masih memiliki Caliban yang bisa dipaksa untuk melacak keberadaan Laura meskipun berjarak bermil-mil jauhnya. Selama pelarian, Laura yang pada dasarnya adalah seorang anak kecil terlihat senang ketika menaiki mainan berbentuk kuda yang hanya bisa bergerak jika dimasukkan koin. Ketika Laura dalam kondisi tenang, Logan menyaksikan rekaman dari smartphone milik Gabriella yang menceritakan bagaimana Laura dan anak-anak mutan lainnya diproduksi oleh Transigen. Gabriella menjelaskan sangat detail, termasuk bagaimana anak-anak tersebut dibuat. Ibu mereka adalah wanita yang tidak dikenal, dan semua dilakukan untuk memenuhi tujuan biadab dari penciptanya. Dari sini Logan kemudian menyadari bahwa Laura memiliki masa kecil yang sangat suram karena dilibatkan ke dalam eksperimen untuk menciptakan prajurit super yang kelak akan dikendalikan. Sebuah masa lalu kelam yang tidak jauh berbeda dengan yang pernah Logan alami. Sesuai dengan penjelasan Gabriella, wanita itu berbohong mengenai sisa uang yang akan dibayarkan untuk Logan jika dia mau mengantarkan Laura. Dan dia menyebutkan bahwa Laura bukanlah anaknya, melainkan gadis kecil itu adalah anak dari Logan sendiri. You may not love her, but she is your child. Untuk tempat tinggal sementara, Logan memilih sebuah hotel yang cukup mewah dengan pengunjung yang sangat banyak sehingga cocok untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian. Laura yang dibesarkan di dalam laboratorium terlihat mudah terkesan dengan pemandangan yang selama ini tidak pernah dilihatnya. Dia juga menginginkan pakaian bergaya koboi untuk dikenakan dan Logan kemudian terpaksa membelikannya. Di dalam hotel, karena pada dasarnya mereka sedang bersembunyi, maka tidak banyak hal yang Laura lakukan. Dia terlihat sangat tenang ketika menyaksikan film lawas bertemakan koboi, sembari menaiki kursi roda milik Charles. Sebuah hal wajar yang dilakukan oleh anak kecil yang penuh dengan rasa penasaran. Charles sendiri terlihat memaklumi, ditambah Laura adalah penerus para mutan yang lahir ketika para mutan sudah berada dalam fase kepunahan. Beberapa waktu setelah Logan kembali dari membeli mobil pengganti, pasukan Reavers sudah sampai di hotel tempat mereka bersembunyi. Pasukan itu menangkap Charles Xavier, membuatnya ketakutan bahkan menyebabkan kelumpuhan otak massal yang dialami oleh 400 orang di sekitar lokasi tersebut. Logan sendiri terlihat membunuh satu persatu pasukan dan bencana tersebut berhasil dihentikan setelah Laura memberikan obat penenang yang langsung disuntikkan oleh Logan. Merasa tidak lagi aman, Logan kemudian memutuskan untuk melanjutkan pelarian. Selama perjalanan, Laura terlihat melamun sambil menyaksikan pemandangan. Dia kemudian memainkan kunci pengaman pintu mobil sambil mendengarkan perdebatan antara Logan dan Charles Xavier. Pria tua itu juga menjelaskan bahwa cakar yang keluar dari kaki Laura bisa jadi dikarenakan oleh jenis kelaminnya. Menurut penuturan founder X-Men itu, singa betina adalah pemburu juga pengasuh yang handal. Binatang itu menggunakan kuku kaki depan untuk berburu, sementara kuku kaki belakang digunakan sebagai pertahanan. Dengan cara itulah, singa betina bisa terus bertahan hidup di lingkungan alam liar yang kejam. Sebuah hal yang sama dengan Laura ketika dia memanfaatkan cakar adamantium sebagai alat penyerangan juga pertahanan. Masih dalam perjalanan, mobil yang Laura naiki sempat mengalami hilang kendali. Ini dikarenakan truk bermuatan yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan terlihat melaju sembarangan dan tidak sesuai dengan aturan, menyebabkan mobil yang mereka naiki terpaksa menghindar sampai berpindah sisi jalanan. Hal yang sama juga dialami oleh keluarga petani yang saat itu mengangkut hewan ternak. Kuda-kuda yang mereka bawa menjadi terlepas dan terlihat ketakutan sehingga cukup susah untuk dijinakkan. Beruntung ada Charles yang menggunakan kekuatannya untuk membantu menenangkan kuda-kuda tersebut. Dan karena dianggap sudah membantu, ketiganya kemudian diajak untuk menuju kediaman keluarga Manson untuk menginap dan makan malam sebagai bentuk terima kasih. Selama makan malam, Laura terlihat sangat lahap seperti baru pertama kali makan makanan rumahan. Hal ini bisa dimaklumi karena dia dibesarkan di dalam kurungan sehingga mungkin tidak pernah merasakan makanan lezat yang dibuat dari bahan-bahan yang ditanam sendiri. Laura juga mulai beradaptasi, dia ikut tertawa ketika mendengarkan gurauan dari Logan dan keluarga petani yang ramah tersebut.
Setelah makan malam, Laura terlihat penasaran dengan piala dan semua penghargaan yang didapatkan oleh keluarga Manson. Dengan ramah, Ned Manson kemudian menjelaskan satu persatu perlombaan yang dia menangkan, dengan Laura yang terlihat mendengarkan. Di sini, Laura terlihat penasaran dengan benda kecil yang dipasang di telinga Ned. Pemuda itu kemudian menawarkan agar Laura mendengarkan pemutar musik tersebut, bahkan dia mau meminjamkannya untuk semalam. Laura terlihat merenung sambil mendengarkan musik sembari melihat foto dari teman-temannya, seolah berharap dia segera ingin bertemu dengan mereka. Begitu Logan kembali dari membantu memperbaiki masalah perairan, dia terkejut karena menyaksikan penampakan dari sosok menyerupai dirinya yang berhasil menangkap Laura. Sosok tersebut dikenal sebagai X-24, mutan yang terlahir sebagai cloning dari Wolverine dengan kondisi yang lebih muda dan juga kuat darinya. Sosok ini sengaja dikirim untuk menjemput Laura, tapi dia membunuh Charles Xavier, Ned Manson, dan juga ibu remaja itu yang dikenal sebagai Catherine Manson. Beruntungnya penculikan itu berhasil dihentikan, Logan datang untuk melawan meski kekuatannya tidak sebanding dengan tiruan dirinya yang lebih muda. Will Manson kemudian datang, dia menabrak lalu menembaki X-24 dengan shotgun, membuat Logan bisa membawa lari Laura dan menjauh dari lokasi tersebut. Setelah menguburkan jenazah Charles Xavier bersama dengan Logan, Laura kemudian berdebat dengan ayah biologisnya itu. Logan enggan mengantarkan Laura menuju Eden karena dia menganggap lokasi tersebut sebagai karangan dari Gabriella. Sementara Laura sangat yakin tempat yang terinspirasi dari kisah komik X-Men itu memang benar adanya. Laura bahkan menyebutkan secara detail nama-nama dari mutan-mutan muda yang sudah sampai terlebih dahulu di lokasi tersebut dan mereka sedang menunggu kedatangannya. Stop saying those names. Stop it. Karena terus ditekan dan merasa muak dengan ocehan anak kecil itu, Logan pada akhirnya terpaksa mengantarkan Laura untuk membuktikan sendiri keberadaan dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Logan tua terlihat sangat lemah, bahkan Laura menyebutnya sebagai manusia dalam kondisi sekarat. Laura membiarkan Logan untuk beristirahat sejenak, lalu dilanjutkan dengan dirinya yang mengemudikan mobil karena takut waktu mereka habis jika tidak segera melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, Logan terbangun dan mereka sampai di lokasi yang sudah ditentukan. Tempat yang terlihat gersang dan kering tersebut dipenuhi dengan sejumlah anak-anak remaja dan kesemuanya adalah mutan. Rupanya, perkataan Laura dan juga Gabriella benar adanya. Ada tempat di wilayah utara yang ditetapkan sebagai tempat persembunyian sementara bagi para mutan, atau mereka menyebutnya sebagai Eden. Ketika semua anak sudah berkumpul termasuk dengan Laura, maka mereka akan pergi menuju perbatasan Kanada untuk melarikan diri menuju tempat yang lebih aman dengan melintasi hutan. Sayangnya, tempat persembunyian mereka berhasil diketahui oleh musuh tidak lama setelah Logan sampai di sana. Saat anak-anak itu sudah melakukan perjalanan, Logan menyaksikan sejumlah drone yang diterbangkan untuk melacak keberadaan dari mutan-mutan muda. Tidak tinggal diam, menggunakan kekuatan yang masih tersisa, ditambah dengan obat peningkat kekuatan yang bersifat sementara, Logan memberanikan diri untuk melindungi Laura bersama dengan kawanannya. Pertarungan tidak terhindarkan, Logan membantu Laura melawan pasukan Reavers dengan menyerangnya dari belakang. Kedatangan Logan tentu sangat membantu bagi Laura, duet maut bahkan terjadi, memperlihatkan bagaimana pasangan ayah dan anak itu saling bahu-membahu menghentikan pasukan Reavers yang berniat membinasakan mutan-mutan muda. Sayangnya, kekuatan Logan mulai melemah dan kembali ke asal, bertepatan dengan berakhirnya efek serum super yang dipakainya. Akibatnya, dia kalah telak melawan kloningannya sendiri dan berakhir dengan tertusuk akar kayu tua, membuatnya mengalami luka yang cukup fatal. Mutan-mutan muda berhasil diselamatkan dan mereka melakukan balas dendam kepada Donald Pierce dengan membunuhnya bersama-sama. Pada momen ini, Laura kemudian menembak kloningan ayahnya, tepat mengenai kepala menggunakan peluru khusus yang terbuat dari adamantium. Peluru ini rencananya akan digunakan Logan untuk bunuh diri dan mengakhiri kehidupannya yang sangat berat. Namun Laura berhasil menggunakannya untuk tujuan yang lebih baik. Logan yang kesakitan membuat Laura bergegas untuk membantu memotong akar besar yang menusuk tubuhnya. Sayangnya, dengan luka separah itu, ditambah healing factor yang sudah sangat jauh dari kondisi optimal, membuat Logan sekarat dan hanya menunggu waktu untuk meregang nyawa. Di sini Logan meminta Laura untuk meninggalkannya dan terus melanjutkan perjalanan, karena pasukan yang mengincarnya pasti akan datang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
Mendengar hal itu, tentu saja Laura menolaknya. Dia ingat meski Logan dan dirinya seringkali mengalami perbedaan pendapat dan tidak jarang berujung pada perdebatan, namun Logan dengan jiwa keayahan yang sangat kuat terus-menerus berusaha melindungi Laura yang pada dasarnya adalah anaknya sendiri. Logan tidak pernah menyerah, bahkan dia sampai sejauh ini untuk memastikan anak perempuan penerusnya bisa selamat dan melarikan diri menuju lokasi yang lebih aman. Pada akhirnya, Logan tidak bisa bertahan. Dia tewas bertepatan dengan Laura yang memanggilnya sebagai ayah. Siapa sangka mutan legendaris itu meninggal dengan cara yang tragis, namun dia bertujuan untuk melindungi generasi mutan muda dari incaran para penjahat. Laura menggenggam tangan Logan dengan sangat erat, disaksikan oleh semua mutan muda yang berhasil Logan selamatkan. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Laura memberikan pemakaman sederhana untuk ayahnya dan dia membuat semacam bentuk X dari nisannya sebagai tanda bahwa Logan adalah pahlawan X-Men terakhir. Lalu dilanjutkan dengan meneruskan perjalanan bersama dengan teman-temannya. Laura memiliki kepribadian yang sedikit berbeda dari anak-anak pada umumnya. Dia tidak memiliki pengetahuan umum tentang dunia luar atau bagaimana cara kerjanya. Tentunya, hal ini disebabkan karena dia diisolasi oleh Transigen bahkan sejak terlahir ke dunia. Akibatnya, Laura tidak banyak tahu tentang cara kerja dunia dan bagaimana cara bertindak di sekitar orang-orang baru yang tidak dikenalnya. Contoh sederhananya, Laura bahkan menyerang mainan berbentuk kuda karena durasinya yang sudah habis dan membuat mainan itu berhenti bergerak. Dia tidak tahu bahwa mainan seperti itu membutuhkan koin untuk bisa bergerak dan dimainkan. Selain itu, ibarat kata like father, like daughter, Laura terbukti memiliki banyak ciri perilaku yang serupa dengan ayahnya. Dia temperamen alias mudah marah dan tidak segan-segan melakukan kekerasan setiap kali tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini sempat ditunjukkan ketika dia menjatuhkan petugas toko menuju ke lantai, bahkan hampir menikamnya hanya karena pria itu mencoba mengambil kacamata hitam yang tidak dibayar olehnya. Laura juga berani meninju wajah Logan ketika ayahnya menolak membawanya menuju ke Dakota Utara dan menyebutkan bahwa tempat bernama Eden itu tidak ada. Kebrutalan Laura ini bukan sepenuhnya menjadi kesalahannya, karena dia memang direkayasa, juga diajari untuk bertarung dan menjadi seorang prajurit sadis yang mematikan. Namun, meskipun Laura memiliki masalah dengan amarah, nyatanya dia juga bisa bersikap baik jika memang menginginkannya. Beberapa contohnya adalah ketika dia melindungi Charles dari tembakan saat melarikan diri dari pasukan The Reavers untuk pertama kalinya. Dilanjutkan ketika dia berusaha menghibur Logan setelah kematian Charles dengan menggenggam tangan ayahnya sebagai bentuk menenangkan diri. Laura juga terlihat sangat dewasa untuk anak seusianya, karena dia dipaksa untuk tumbuh terlalu cepat oleh pihak Transigen. Tentu saja karena dia akan dirubah untuk menjadi prajurit super, sekaligus pasukan mutan mereka. Pada usianya yang masih dini, Laura seolah mengerti bahwa Logan ingin mati, dan ayahnya itu perlahan-lahan teracuni oleh logam adamantium yang ada di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, meskipun Laura dan Logan tidak selalu akur, Laura tampak sangat berduka atas kematian Logan. Dia mulai melihat figur tersebut sebagai ayahnya, sebagai seseorang yang tahu bagaimana rasanya mengikuti eksperimen berbahaya, dengan tujuan untuk dimanfaatkan. Dia bahkan memanggilnya dengan sebutan ayah ketika Logan berbaring sekarat, dan gadis itu menolak untuk meninggalkannya mendekati sisa-sisa hidupnya. Dan itulah alur lengkap, sepak terjang, dan kepribadian dari Laura, mutan berusia belia yang terlahir dari DNA Logan. Semoga dengan menyaksikan video kali ini, kalian menjadi semakin tercerahkan dan tidak lagi bingung jika nantinya Laura akan dimunculkan dalam film Deadpool 3. Demikian video ini kami buat, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, semangat puasanya sampai lebaran tiba, Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.